إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم ويرزقنا مهبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد الشرع محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم. وهو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة والعلف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Kita sudah menyelesaikan tentang semua isi la ilaha illallah. Jadi yang dari awal kita sudah kita pretelin tuh, kita perincikan satu per satu, terus sudah pula kita rangkai kembali sampai menjadi kalimat la ilaha illallah.
Maka dikatakan oleh musonef dalam kitab asalnya, itu kitab Syarah Sughra, faqad bana laka tadhammunu qauli la ilaha illallah. Maka bila demikian, telah jelaslah bagi kalian apa yang terkumpul, apa yang tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Li aqsami salasati, pada 3 bagian akidah. Allati yajibu ala mukallafin ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa azza, yang mana ini adalah suatu kewajiban bagi mukallaf untuk mengenal segala yang berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wahia ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Jadi wajib bagi setiap mukallaf, setiap orang Islam itu mengetahui hak-haknya Allah, bukan hanya mengetahui namanya Allah, tapi mengetahui pula hak-haknya bagi Allah. Maka ini disebut namanya ma'rifatullah. Dia wajib tiap-tiap orang Islam itu sampai mengenal kepada Allah. Ini kewajiban asalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Asalnya kewajibannya ini, yaitu mengenal Allah. Tapi untuk mengenal Allah tidak jalannya harus melalui mengenal wajib, mustahil, jaiz. Makanya mengenal wajib, mustahil, jaiz juga ikut wajib gitu. Asalnya nggak wajib asalnya. Yang diwajibkan itu apa? Mengenal Allah. Tapi caranya mengenal Allah itu nggak ada jalan lain kecuali mengetahui dari sisi wajib, mustahil, jaiz gitu. Hingga kamu jadi wajib pula lah mengetahui wajib, mustahil, dan jaiz. Sekarang orang nggak pada tahu. Kamu tanya apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz, pada haknya Allah mana tahu kan? Padahal itulah yang menjadi isinya la ilaha illallah. Berapa semuanya? Kita sudah diajarkan nih gimana caranya membongkar la ilaha illallah. Dan sekarang diajarkan pula untuk merangkainya kembali. Inilah jalannya kamu menjadi seorang ahli tauhid. Namanya bisa bongkar pasang. Jangan bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Ada begitu? Hah? Bongkar bisa, tapi masang nggak bisa. Repot. Nah, ya kamu dari awal sudah diajarkan caranya bongkar dan diajarkan caranya masang. Maka sampai sini kita
mendapatkan keistimewaan dengan belajar kitabnya Imam As-Sanusi. Kita sampai sini nih, berarti kalau kita baca kitab yang lain selain kitab As-Sanusi, kita baru sekali hatam. Tapi karena kita baca kitab Imam As-Sanusi, dengan sampai sini kita sudah 3 kali hatam kitab. Sekali baca nih 3 kali hatam. Kenapa? Imam As-Sanusi mengajarkan kita yang pertama mengenali semua sifat-sifat Allah. Wujud itu apa, qidam itu apa, terus bako, mukhalafah, satu persatu diperkenalkan kita sifat-sifat Allah sampai mutakalliman. Nanti dengan perkenalan sifat-sifat Allah, kamu jadi tahu tuh wujud itu apa sih. Yang dulunya cuma hafal-hafalan doang, wujud, qidam, bako, sekarang kamu tahu tuh, oh wujud itu ternyata sifat. Yang sifat itu apabila ada pada sesuatu zat, maka menunjukkan zat itu zat yang nyata yang bisa dilihat. Semua yang disifati wujud itu sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang disifati wujud itu berarti dia adalah sesuatu yang punya keberadaan. Apa sih qidam? Apa sih bako? Satu persatu kamu mengenali sifat-sifatnya Allah. Berarti itu satu bab. Yang kedua, kamu diajarkan di kitab ini membahas dalil. Apa dalilnya wujud? Berarti setelah bahas wujud, qidam, bako, kita lupa tuh wujud itu apa. Kita tinggalkan qidam, bako sampai mutakalliman. Terus selesai mutakalliman, bahas wujud lagi. Diulang lagi dari mulai dalilnya wujud. 2 kali kita membahas bab wujud. Yang pertama bahas sifatnya, setelah kita lupa diingatkan lagi membahas wujud dalam bab dalilnya. Berarti akan bahas wujud itu apa lagi, gitu kan, mengulang namanya kan. Oh, wujud yang menunjukkan keberadaan itu apa dalilnya pada Allah. Qidam diulang lagi apa dalilnya. Bako apa dalilnya, sampai mutakalliman. 2 kali pengulangan. Selesai mutakalliman beserta dalilnya, yang ketiga tinggal kesimpulan. 20 itu bagaimana caranya masuk ke dalam la ilaha illallah. Oh, caranya melalui kalimat ilahun, kalimat ketuhanan. Dari kalimat ketuhanan, dari kata ketuhanan diberikan tafsir oleh ulama dengan 2 penafsiran, yaitu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Terus masuklah, oh yang tidak butuh segala sesuatu itu kenapa? Oh karena dia wajib wujud. Bahas wujud lagi. Sanusi doang tuh, satu kitab bahas wujud 3 kali coba. Berarti itu sekali hatam kitab ini sama aja 3 kali hatam kitab yang lain. Ini yang nggak dimiliki oleh orang yang lain, nggak ada. Ini kehebatan kitab Imam As-Sanusi. Itu bahas kitab yang lainnya cuma sekali, bahas wujud langsung dalil, qidam langsung dalil, mutakalliman dalil, terus shadaqallahul adzim selesai. Jadi ini nggak ada pengulangan di sini, nggak. Wujud langsung qidam. Terus bako sampai mutakalliman, baru ngulang lagi bahas dalil. Berarti diulang lagi. Oh,
yang tadinya udah mau lupa nih wujud, diulang bahas wujud lagi. Dalil terus satu-satu sampai mutakaliman selesai, diulang lagi, tinggal kesimpulan bahas wujud lagi. Oh, yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu masuk berapa? Berapa? 11 sifat. Wujud, idam, maka khalafa, qiyamuhu binafsihi, sami'an, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 11 sifat. Yang masuk satu lagi, segala sesuatu butuh kepada Allah berapa? 9. Wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat. 9 tambah 11 20. Jadi 20 itu kemudian dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian inilah yang masuk ke dalam maknanya Tuhan. Jadi kamu mengenal Tuhan itu kalau nggak ngaji ini ya nggak kenal. Karena kalau wujud qidam baqo itu sifatnya Tuhan, ya. Terus itu sifat Tuhan yang menunjukkan apa? Nggak bisa dong. Hah? Iya nggak ngerti dong. Wujud qidam baqo sampai mutakaliman itu menjadi sifatnya Allah, itu menunjukkan makna apa? Nggak ngerti. Kecuali wujud qidam baqo itu menunjukkan makna lazim bagi Allah. Apa lazimnya Tuhan? Lazimnya Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Ini makna apa? Lazim. Nah, dari makna lazim inilah kemudian 20 tadi dibagi 2 untuk menunjukkan 2 makna itu. 11 sifat menunjukkan makna Dia tidak butuh segala sesuatu. 9 sifat menunjukkan segala sesuatu butuh kepada Dia. Kalau wajibnya ada berapa? 11 yang wajib. Terus yang menunjukkan istighna 11, yang menunjukkan iftikar berapa? 9, semuanya 2. Masuk dalam makna apa? Tuhan. Nah, kemudian kata Tuhan ini setelah kamu kenal yang namanya Tuhan, masuklah ke dalam la ilaha illallah. Jadi ketika kamu menyebutkan la ilaha illallah, kamu udah ngerti ilah yang dimaksud itu memang hanya Allah. Nggak mungkin ilah yang begitu itu ada pada selainnya Allah, nggak mungkin. Jadi kamu ngucapin la ilaha illallahnya nggak lagi ikut-ikutan, tapi dengan ilmu. Memang la ilaha illallah, nggak ada lainnya lagi, nggak ada. Ini jadilah sebuah makna yang terkumpul. Apa yang kita kaji semuanya terkumpul dalam kalimat ilah. Kalimat ilah, kata ilah ini masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau yang wajib masuk istighna ada 11, berarti mustahilnya 11. Berarti berapa? 22. Kalau yang masuk iftikar wajibnya 9, mustahilnya berapa? 9. Berarti berapa? 18. 18 sama 22 berapa? 40. Di 40 ini yang wajibnya dan yang mustahilnya terbagi 22 sama 18.
Belum selesai. Yang wajib orang mukmin tahu, orang muslim tahu itu yang mana? Tahu wajibnya bagi Allah masuk ke istighna, tahu mustahilnya masuk ke iftikar, dan tahu pula yang jaiz. Yang jaiz masuk ke istighna berapa? Yang jaiz masuk ke iftikar berapa? Jaiz yang masuk ke iftikar berapa? Jaiz yang masuk ke istighna berapa? 2 apa? Jaiz Jaiz yang masuk ke dalam istighna ada 3 berarti dong. Jaiz fi'ilnya 2, jaiz maf'ulnya 1. Jaiz yang masuk ke iftikar 2, apa itu? Jaiz maf'ul. Apa aja? Yang pertama, la yajibu fi haqqi ta'ala fi'lu syai'. La yajibu fi fi'lihi wala tarkuhu. Tidak wajib bagi Allah menciptakan, dan tidak wajib bagi Allah meniadakan. Lawannya apa? Hah? Lawannya apa? Mustahil wajib bagi Allah menciptakan. Wajib bagi Allah tidak wajib menciptakan. Mustahil wajib bagi Allah menciptakan. Terus wajib Allah tidak mengambil keuntungan. Lawannya mustahil Allah mengambil keuntungan. Terus la ta'thira likulli syai'in minal kainati bi quwwatihi. Tidak ada bekas, tidak ada akar, tidak ada hasil yang bisa muncul dari kekuatan yang ada pada dirinya makhluk. 3 nih. Lawannya juga 3. Mustahil makhluk punya taksir. 3 ini masuk kemana? Ke istighna. 3 yang wajib ini masuk tambah yang tadi 22. Jadi berapa? Jadi berapa? 25. 3 yang mustahilnya masuk ke dalam yang apa? Bagaimana? Yang mustahil. Jadi berapa? Tadi mustahilnya berapa? Kalau wajibnya 11, mustahilnya 11, jadinya berapa? 22. Ditambah wajibnya 3, mustahilnya 3, jadi berapa? 6, jadinya 28. Terus tambah lagi 2 jaiz fi maf'ul yang masuk ke dalam iftikar, yaitu hudusul alam bi asrihi. Alam itu baru secara menyeluruh. Lawannya
mustahil ada alam yang qadim. Ditambah lagi la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi, tidak ada takdir bagi makhluk di dalam tabiatnya. Lawannya mustahil makhluk punya taksir di dalam tabiatnya. 2 ditambah 2 lawannya jadi 4. 4 ditambah berapa tadi? 18. Jadinya 22. 22 ditambah 28 jadinya berapa? 50. Ini kalau nggak dibikin diagram untuk mendiagramkan di angan-angan kamu, ini butuh bertahun-tahun. Jadi, iya bikin apa kayak yang gede, stempel, wujud, istighna, iftikor. Oh istighna, wujud, qidam, baqo, khalafah, ya wajibnya ada 11, mustahilnya 11, jaiznya 6. Gitu kan? Terus iftikor, wajibnya 9, mustahil 9, jaiznya 4. Baru nyantel tuh, oh ternyata pembagiannya 28 tambah 22, oh, jumlahnya 50 akidah. Bikin tambah di situ. Terus foto kunci masuk surga, tulis di situ. Miftahul Jannah. Itu dong. Artinya apa? Kunci itu harus ada geriginya. Kalau kunci polos, nggak bisa buat buka secara normal. Bisanya buka secara paksa. Lah geriginya apa? Geriginya tadi wajib 11, mustahil 11, jaiz 4. Terus wajibnya lagi iftikor 9, mustahilnya 9, jaiznya 4. Gitu dong. Itu gerigi-geriginya tuh. Baru nanti jadilah kunci atau miftahul jannah, la ilaha illallah. Jangan nyanyinya dong. Miftahul jannah, la ilaha illallah, tapi nggak ngerti isinya. Jadi kamu tahu Miftahul Jannah itu betul-betul tahu isinya, tahu gerigi-geriginya gitu loh. Apa yang ada di dalam la ilaha illallah. Bikin yang keren, tempel situ gitu. Tulis Miftahul Jannah. Jangan ngimpi masuk surga tanpa ini ente. Gitu loh. Ini yang alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu. Itu dong. Ya, jadi dikatakan apa? Jelaslah faqad banalaka. Setelah musannif menjelaskan dari awal perinciannya wujud qidam baqa, perincian yang kedua dalilnya wujud qidam baqa, perincian yang ketiga pengelompokan wujud qidam baqa. Coba ini mau cari ilmu kitab kayak Imam Sanusi nggak dapat lagi, kitab tercanggih. Makanya ulama menjadikan beliau sebagai apa, mujaddid dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, baru ilmu tauhid, sehingga orang-orang yang setelahnya itu semua cara penulisan kitab
itu mengikuti caranya Imam As-Sanusi. Kenapa sih kok pakai ada diagram, ulama lain nggak pakai diagram? Ini pembaharuan Imam Sanusi, karena beliau di dalam memberikan definisi di dalam ketuhanan menggunakan makna lazim. Ulama yang lain menafsiri ketuhanan hanya pakai makna apa? Makna mutobik atau makna masyhur. Apa mutobiknya Allah atau ilah? Tuhan itu yang cocok dengan Tuhan itu apa? Ya wajibul wujud. Ya? Tuhan, apa sih Tuhan itu? Yang wajibul mesti Tuhan. Nggak ada yang wajibul wujud bukan Tuhan, nggak ada. Jadi kalau wajibul wujud mesti Tuhan. Tuhan mesti wajibul, mana mutobik namanya. Nah, makna masyhurnya apa? Yang berhak disembah, itu makna masyhur namanya. Itu enggak cuma di orang Islam, gitu loh. Di orang mana saja yang namanya Tuhan itu apa? Ya yang disembah namanya Tuhan. Bukan makna mutobik. Mereka nggak bisa memberikan tafsir apa itu makna lazim, apa itu makna mutobik, apa itu makna taldomun, apa itu makna lazim, gitu loh. Maka jelaslah apa yang dipilih Imam As-Sanusi menggunakan makna lazim. Ini adalah pertama-tamanya ulama membuat tafsir. Maka dikatakan ente ini Imam Sanusi kayaknya bukan imam. Ente imam tapi kok caranya begitu, nggak ikut sama yang lain. Kalau ikut yang lain namanya bukan imam, itu dong. Dia juga disebut sebagai pembaharu mujaddid, ya punya gaya tersendiri yang nggak ikut caranya yang lain. Kan dikatakan beliau bisa memberikan dengan tafsiran makna lazim ini membedai dari ulama-ulama yang lain, hingga beliau dijadikan rujukan oleh para ulama. Maka siapa yang ngaji kitab Imam Sanusi sekali ngaji sama dengan 3 kali hatam kitab yang lain. Ya, nyambung ya. Jadi apa yang terkumpul dalam la ilaha illallah itu semua jumlahnya ada 50 akidah yang dikenal dengan akidatul khamsin. Ini secara apa? Tafsil. Kalau secara ijmal yang kita ngaji biasa 50 akidah itu 41 bagi Allah, 9 bagi Rasul, jadinya 50 akidah. Tapi di sini isinya la ilaha illallah diperincikan menjadi 50 akidah. Kenapa? Karena satu yang jaiz itu sifatnya ada 10 belum. Pokoknya ada 1. Tapi sifatnya perkara jaiz, bukan jaiznya bagi Allah, bukan. Kalau jaiz bagi Allah tetap 1. Jangan ngomong jaiz bagi Allah 10, salah. Kamu ngederin orang nanti. Jaiz bagi Allah ada 1, tapi sifatnya perkara jaiz ada 5 yang wajib dan 5 yang mustahil. Itu sifatnya perkara jaiz. Kalau perkara jaiz bagi Allah 1, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, itu perkara jaiz bagi Allah. Sifatnya 5 yang wajib, 5 yang mustahil, ada 10. Ini wajib pula diketahui, khususnya untuk orang-orang yang mau mengetahui Allah secara terperinci, gitu. Makanya
orang yang sudah bisa paham ini, maka dia akan jadi ahli tauhid. Kamu udah bisa buka padepokan ilmu tauhid. Kalau kamu belum ngaji ini, belum hatam ini, ya jangan buka-buka padepokan ilmu tauhid gitu loh. Kenapa? Karena kamu nggak bisa lagi nanti memerincikan apa gunanya 20 sifat bagi Allah. Akan membentuk makna apa 20 sifat itu gitu. Nggak akan bisa membaginya menjadi 9 dan 11 masuk dalam kata ilah. Ilah masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, maka selesailah pembahasan kita tentang bab yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, insya Allah yang akan datang kita akan masuk di dalam apa yang tercakup atau menjadi isinya Muhammadur Rasulullah, insya Allah. Wallahu alam bis-shawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna biyana tarabna wa anana asrafna lalagha ashrafna atub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi alhamdulillahi bil bad'i wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.